Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Po, ini kalau udah segmen terakhir nih pemirsa TV biasanya nungguin nih Po, dapat tips sama trik dari pengusaha langsung gitu. Sekarang karena kita lagi ngomongin tentang batik Betawi Trogong, jadi pasti mereka pengen tahu gimana sih Po cara bikin batik yang oke dan diminati sama masyarakat. Sebetulnya kalau membuat motif yang diminati ya saya memang melihat keinginan pasar gitu, keinginan konsumen tuh maunya seperti apa sih gitu. Di awal saya membuat itu kan orang juga cuma ngelihat batik seperti ini, saya mendapat masukan justru malah dari pembeli gitu. Jadi pembeli saya memberi masukan, Bu bisa nggak kalau ini dibuat itulah yang saya ambil dari itu. Jadi saya membuka diri untuk menerima masukan-masukan dari para pembeli yang datang. Oke, nah terus tipsnya untuk menjadi pengusaha batik biar tahan banting gitu, apalagi memperkenalkan ini yang baru, maksudnya udah lama lenyap terus akhirnya hilang kembali gitu, gimana Po? Kalau saya gimana ya, kalau saya berbisnis itu nggak semata-mata bisnis sih, saya lebih ke menjalin silaturahmi mungkin ya. Jadi kalau ada tamu yang datang ke rumah saya itu saya nggak, ya mereka mau beli mau nggak beli, kalau datang ke rumah itu ya mereka berarti tamu saya gitu, dan saya perlakukan seperti tamu bukan seperti pembeli gitu. Itu mungkin yang kadang-kadang yang akhirnya orang jadi seneng datang gitu, karena ya misalkan sebagai orang Betawi kan biasanya memang orangnya terbuka gitu ya, istilahnya mungkin nyablak gitu ya. Kalau mereka datang kayak kalau saya betulan lagi masak gitu, ada tamu datang, saya masak ini mau makan nggak gitu ya, mereka ya kalau yang biasanya anak-anak itu emang ibu masak apa gitu ya, jadi saya anggap seperti tamu aja gitu. Jadi misalkan saya juga suka di rumah itu saya suka bikin bir peletok gitu kan ya, minuman Betawi. Itu kadang-kadang kalau saya buat mau nyobain nggak gitu. Akhirnya memang saya secara nggak langsung jadi memang lebih menjalin ke silaturahmi aja gitu. Mereka mau datang, Bu tapi saya nggak cocok, ya nggak apa-apa gitu. Jadi lebih ke hubungan silaturahmi aja lah gitu. Jadi saya anggap pembeli saya itu ya lebih ke teman saya. Bukan sekedar tamu, bukan sekedar konsumen, pembeli, tapi kekeluargaannya juga dapat. Itu tuh yang bikin sebenarnya justru malah jadi membuat loyal konsumen biasanya. Ya, kan? Dan jadi saya jadi seperti apa ya? Jadi yang selama ini mohon maaf saya orang kampung di situ. Dulu saya kalau ngeliat ke Pondok Indah itu, ini rumah siapa ya? Saya nggak pernah gitu. Jadi memang ada hal-hal yang selama ini, jadi setelah mereka datang, mereka saya anggap tamu saya. Sekarang jadi seperti teman aja. Bu, saya pesen ini dong, bawain ya gitu. Jadi udah seperti yang biasa gitu. Dan seperti juga tadi saya bilang ada salah satu sekolah internasional itu udah sekian puluh tahun saya ada di situ. Saya tuh nggak pernah masuk ke situ gitu ya. Sampai saya bilang ini kapan gue bisa naklukin ini sekolah gitu ya. Ini jadi cerita ini. Jadi ternyata ketika saya mulai membatik justru mereka malah saya sering datang diundang untuk ternyata saya bisa menaklukkan itu ya dengan batik gitu. Itu kan jadi ada manfaat tersendiri dari diri, nggak cuma untuk orang lain tapi juga untuk diri sendiri. Nah, kasih tips juga deh Po, mungkin banyak pemirsa TV-mu yang sebenarnya hobi nih beli batik, tapi dia tuh nggak tahu sebenarnya cara memilih batik yang oke itu kayak gimana Po? Memang banyak orang yang nggak paham ya antara batik dan bukan batik. Mungkin disebutnya printing ya. Sebenarnya yang paling gampang untuk menentukan batik nggak batik itu bisa dari dicium kainnya ya. Oh gitu. Biasanya kalau batik asli itu baunya ya bau lilin gitu. Sementara kalau bukan batik atau printing disebutnya itu baunya bau cat. Oke. Dan kalau di bagian batik itu yang asli itu biasanya di bagian belakangnya itu ada karena ini kan dicelup, bagiannya itu utuh. Kalau sementara bukan batik itu di sini nanti ada garis-garis putih karena itu dicat itu. Oke. Dua itu sebenarnya udah jadi penanda ya. Jadi penanda kalau itu batik atau bukan batik. Nah itu berarti jangan ketipu lagi tuh. Bukan ketipu sih, maksudnya jangan sampai salah pilih lagi gitu. Maksudnya kan harga batik tulis dengan harga batik printing, harga batik cetak itu kan masing-masing tuh berbeda gitu. Jadi kalau memang pengen beli yang batik dengan kualitas oke gitu, ya tadilah berdasarkan tips dari Pok Lela yang barusan. Nah Po, kedepannya dari batik Betawi printing ini sendiri di tahun 2021 targetnya mau ngapain nih Po? Ya mudah-mudahan omsetnya lebih naik lagi gitu ya. Amin. Kembali seperti biasa juga. Memang saya kepinginnya saya itu kampung saya itu kan menjadi sentranya batik Betawi gitu. Itu
keinginan saya itu Trogong itu menjadi sentra batik Betawi gitu. Oke, semoga terwujud ya. Apalagi kan sebenarnya tadi dari Pemdanya juga sebenarnya sudah supportnya sudah cukup maksimal gitu. Tinggal dimaksimalin lagi. Sebenarnya tinggal gimana sama-sama bergerak sih. Karena kalau misalnya kita udah sama-sama bergerak, harusnya untuk memperkenalkan batik Betawi ke masyarakat luas itu semakin mudah, semakin gampang. Kayak tadi juga kan sebenarnya titik baliknya justru tanpa disangka-sangka ketemu sama bekas none, mantan none dari situ tuh tiba-tiba bisa sampai ke akhirnya ke Miss Universe, dari situ malah makin meledak lagi gitu. Nih tinggal gimana nih kita nih sebagai masyarakat Betawi gitu ya untuk memajukan batik ini sendiri. Nah, motif-motif kedepannya ada lagi nggak yang mau dibikin, yang udah dicita-citakan? Masih banyak sekali mungkin motif-motif yang harus saya gali dari referensi buku-buku yang bisa saya baca gitu ya. Mungkin pengen memperkenalkan kepada ya generasi muda lah, anak-anak Betawi. Mungkin anak saya sendiri juga nggak tahu apa yang namanya ini, apa namanya itu gitu ya. Itu memang itu masih banyak yang keinginan saya untuk membuat motif-motif itu. Apalagi maksudnya gini, kayak batik itu kan sekarang kayaknya masih segmentasinya itu masih orang tua selalu kayak gitu. Anak-anak milenial kayaknya disuruh pakai batik, ini kayak mereka ngerasa nggak mau semestinya kan ini kan jadi apa ya, kayak jadi PR tapi jadi target kita juga. Berarti gimana nih caranya biar nyentuh ke anak-anak milenial gitu. Mungkin besok nextnya gitu dikolaborasikan gitu batik-batiknya ini kayaknya motifnya motif-motif milenial. Iya. Jadi anak-anak yang dulunya ngerasa nih batik buat bapak-bapak, buat mama, tentu tidak gitu. Ini batik Betawi Trogong ini punya motif-motif yang anak-anak muda yang kekinian yang bisa banget diaplikasiin buat dipakai. Dipakai jalan, dipakai nongkrong, masih bisa. Ya, dipakai sehari-hari masih bisa. Nah, Pok, kasih ini deh, kasih apa ya? Bukan wejangan sih, kayak kasih, ya nggak apa-apa deh aku bilang kasih wejangan buat orang-orang Betawi nih di seluruh dimanapun gitu. Untuk yuk sama-sama bareng kita tingkatkan lagi kebudayaan Betawi, salah satunya lewat batik. Saya punya motif yang namanya, saya nggak bawa ya, namanya tebar mengkudu. Apa tuh? Pertama, mengkudu itu memang dikenal banget sama orang Betawi ya. Daun mengkudu itu bisa dibuat apa ya, banyak fungsinya. Tapi saya buat motif tebar mengkudu itu sebenarnya sih cuma singkatan juga ya. Tebar itu tekun dan sabar. Nah, mengkudu itu emang kudu. Nah, orang Betawi itu sekarang sebenarnya bukan hanya orang Betawi ya, semua orang. Tapi saya lebih menghususkan ke orang Betawi karena kenapa? Kalau zaman bapak ibu saya mungkin tanahnya masih luas-luas kan, tapi zaman sekarang kan udah nggak ada lagi gitu. Bener. Kan. Jadi ya salah satunya itu tekun dan sabar gitu. Tekun dan sabar emang kudu dalam segala hal, dalam segala usaha itu yang saya memang tanamkan kepada generasi di bawah saya, keponakan-keponakan saya, kepada anak-anak saya seperti itu gitu. Kalau kita nggak tekun, nggak sabar mau ngapain gitu, kita akan kalah terus, akan tergerus terus gitu sama pendatang-pendatang yang lain gitu. Iya benar. Jadi jangan sampai ini kita sebagai warga Betawi asli justru jadi penikmat gitu. Padahal harusnya kita ini loh pionir-pionirnya, kita ini harusnya memperkenalkan kalau daerah. Penikmat mungkin masih bagus. Penonton jangan juga ya. Penonton aja, kalau penikmat bisa menikmati gitu. Kalau cuma nonton di pinggiran gitu, di pinggiran kan? Kota gitu. Sementara kotanya sendiri sudah dikuasai oleh orang lain gitu. Padahal sebenarnya, dan aku sih yang paling insecure gitu pada dengan saat ini, jangan sampai orang-orang yang tinggal di Jakarta tuh lupa identitas Betawinya gitu. Makanya ada moto saya, tinggal di Betawi kudu pakai batik Betawi. Jangan hanya cuma nyari duitnya di Betawi. Pakai batiknya juga. Iya dong. Ini kan identitas kota aslinya gitu. Jangan sampai bangga dengan Jakarta, tapi yang dibanggakan tuh justru hal-hal yang metropolitannya aja gitu. Tapi kebudayaan, nuansanya, etniknya segala macam itu dilupakan. Padahal sebenarnya kalau nggak ada batik Betawi nih, salah satu budaya, salah satu ciri khasnya di daerah Jakarta belum tentu ada gitu. Karena kan ini kan literasi yang berdasarkan gimana ya, catatan sejarah itu tidak hanya berdasarkan buku, tidak hanya berdasarkan ucapan dan kata-kata. Ini salah satunya, motif-motif batik itu pun bisa jadi catatan sejarah gitu. Jadi mungkin
dari 40 motif yang dibikin sama Polela ini kalau dirunut satu persatu tuh bisa jadi sejarah juga tentang gimana Trogong, gimana Jakartanya dulu. Iya kan Po gitu. Jangan sampai itu hilang gara-gara kita abai gitu. Oke lah kalau kayak gitu mari kita sama-sama majukan batik Betawi Trogong. Gimana Po tadi Po motonya Po? Tinggal di Betawi kudu pakai batik Betawi. Tinggal di Betawi kudu pakai batik Betawi. Nggak kerasa nih Pak, kita udah 1 jam ngobrol panjang lebar. Pokoknya ini pemirsa TVmu kalau misalnya pengen beli batik Betawi boleh langsung aja ke tempatnya Polela, adanya di Trogong. Di mana Po alamat lengkapnya Po? Di Jalan Trogong 3 Cilandak Barat Jakarta Selatan. Nih Jalan Trogong 3 Cilandak Barat Jakarta Selatan. Nanti juga alamatnya udah akan saya tulis berserta nomor teleponnya, boleh ya Po ya? Boleh. Jadi nanti kalau misalnya mau belajar langsung di sana juga boleh, silahkan. Kalau misalnya mau pesen dalam jumlah banyak juga tentunya boleh banget, silahkan. Pokoknya apapun insya Allah kalau misalnya selama Polela masih bisa bantu akan dibantu gitu. Pokoknya gimana cara kita harus sama-sama mensukseskan batik Betawi Trogong. Aduh, saya senang banget hari ini sebagai warga Betawi juga, warga Jakarta juga, udah ketemu sama Polela, udah kenalan juga sama batik Betawi Trogong. Tapi karena memang waktu kita sudah selesai Po, nanti kita ngobrol dilanjut aja di belakang. Pemirsa TVmu juga terima kasih sudah menyaksikan kami berdua, dan jangan lupa untuk jangan lupa untuk terus menyaksikan program podcast TV Show TV Muhammadiyah di waktu dan jam yang sama. Saya Raini Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.